Tuhan, Kau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa setiap langkah perjalanan kehidupan kami, setiap keputusan yang kami ambil, setiap nafas yang kami hirup, semua karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Walaupun sering kali kami mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan marah, tapi kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami tidak sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna. Karena daripada itu Tuhan, kami butuh arahan daripada Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami ini bisa menjadi berkat, menjadi terang, dan melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, thank you. Berikan tepuk tangan buat teman-teman Urban Cross dong yang melayani dengan luar biasa. Wow, alright. Silakan duduk. Thank you guys. Wow, you guys were amazing, ya. 6 worship. Jadi today is a worship Sunday. Jadi secara berkala kita akan buat di mana saudara datang benar-benar bisa memuji, menyembah Tuhan. Instead of 20-25, but today is like 30 minutes, 30 menit worship, sing Jesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan disenangkan. Dan waktu 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara terkasih, hari ini Pastor Ryan mau menyampaikan, kalau mungkin saudara berkata, wah ini pasti mau bilang lagi khotbah yang penting. Ya, bukan yang penting lagi. Karena ini akan menentukan perjalanan hidup saudara. Siapakah di tempat ini yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Siapakah di tempat ini yang tidak pernah mengalami keputusasaan? Siapakah di tempat ini yang tidak pernah mengalami pintu tertutup di dalam kehidupan saudara? Siapakah di tempat ini yang percaya bahwa di depan saudara itu nggak akan ada masalah? Nggak ada. Semua orang pasti akan menghadapi masalah. Engkau akan menghadapi yang namanya jatuh bangun di dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini akan menentukan saudara. Karena temanya adalah refuse to give up. Yaitu menolak untuk menyerah. Hanya orang yang menolak untuk menyerah adalah orang yang bisa terus melangkah maju di dalam kehidupan. Karena kalau kita sudah menyerah, berarti kita tidak bisa melangkah maju. Yang percaya katakan amin. Nah saudara terkasih, saya percaya ada berkat yang besar buat setiap umat Tuhan. Pada saat kita menolak untuk menyerah. Pilihan ada di tangan saudara. Khotbah minggu pertama di tahun 2022 kalau saudara ingat adalah wonderful. Saya bilang saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan. Yang amin masih 20%, yang lain masih mikir-mikir. Kalau saudara tidak pernah menyerah dengan kehidupan, ada berkat yang besar Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Oh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara terkasih, kita mau membaca nanti dalam 2 Tesalonika. Saya kasih sejarahnya terlebih dahulu. Ini adalah surat Rasul Paulus buat jemaat Tesalonika. Kalau di dalam 2 Tesalonika itu berbicara mengenai mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya jemaat Tesalonika ini mempersiapkan, sama seperti saudara dan saya. Kita saat ini sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena saat itu tekanan, penindasan, penganiayaan itu lagi semakin intensitasnya semakin meningkat saudara. Pada saat 2 Tesalonika. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan nanti kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Adalah mengingatkan jemaat karena saat itu ada pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat yang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Maka muncullah ayat ini. Di dalam ayat 1 dikatakan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dan kemudian di ayat ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang haruslah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasih seorang akan lain makin kuat di antara kamu. Dan kemudian ke ayat 4 dan seterusnya. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu ketabahan. Dan ini yang kita akan bahas bersama-sama. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-2 dikatakan, khususnya di ayat 2 dikatakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah apa saudara? Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Karena saat itu ada pengajaran yang salah. Dikatakan bahwa Tuhan sudah datang. Sehingga Rasul Paulus ini mengingatkan kembali. Saudara tahu nggak akhirnya? Karena mereka tahu Tuhan sudah datang, kebanyakan mereka tuh semua akhirnya ya udah menantikan Tuhan, ya, tinggalkan bisnisnya, tinggalkan pekerjaannya. Jadi malas. Nggak sungguh-sungguh, tapi cuma menantikan hadirat Tuhan, yang penting supaya cepat-cepat bisa sampai ke surga. Kalau kita nggak hati-hati, maka akhirnya di 2 Tesalonika 3 ayat 10, diingatkan jika seorang tidak mau bekerja, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika apa? Seorang tidak mau kerja, janganlah ia makan. Tuhan bilang kita nggak boleh males. Jangan sampai seakan-akan kita, wah Tuhan mau datang nih, yang udah yang penting kita pokoknya di dalam hadirat Tuhan aja. Kerjanya gak sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. Terus kemudian saudara gagal, saudara gak berhasil. Kemudian nyalahkan Tuhan. Dibilang kalau gak bekerja itu males. Tuhan mau kita tuh never give up, persistent, gigih, tekun. Dalam melakukan segala sesuatu. Saya sangat terinspirasi dengan wanita ini. Diane Knight, waktu di usia 28 tahun, dia mau coba berenang dari Cuba ke Florida. Dan saudara terkasih di usia 28 tahun. Dan kemudian gagal sampai dia usia 31 tahun. Dia gagal, 4 kali gagal. Tapi apakah dia menyerah saudara? Ini berenang saudara. Saudara tahu berenang berapa jauh? Sugi tahu banget sama Robin kalau naik sepeda, 177 km jauh nggak? Jauh kan? Naik sepeda. Ini berenang di laut. Dan akhirnya dia berhasil. Kenapa? Dia mempersiapkan. Walaupun umur 24 gagal, 26 gagal, 28 tahun gagal. Dia mempersiapkan dari umur 28 tahun sampai umur 64, 64 tahun. Dia berenang 177 km tanpa berhenti selama 53 jam. Katakan wow. Di laut, saya bingung gimana tidurnya. Kalau makannya mereka makan pakai pil. Dikasih karena akan didampingin. Dan di situ dikatakan bahwa dia berenang 177 km di antara hiu dan juga ubur-ubur yang punya apa itu namanya? Iya. Apa namanya? Sengat yang sangat tajam, tanpa dilindungi sama sekali. 64 tahun. Saya suruh berenang setengah jam aja di laut belum tentu bisa. Ini 53 jam non-stop. Dan saya bisa pelajari dari orang ini, yang pertama saudara, adalah jangan pernah menyerah, never give up. Kedua, tidak ada yang berkata bahwa saya terlalu tua untuk bisa punya impian yang besar. Setuju katakan amin. Dia umur 64 tahun. Dan ini kelihatannya mungkin olahraga individu, tapi ini teamwork. Kita ini bisa mencapai perkara-perkara yang besar waktu kita libatkan Tuhan, waktu kita bersama-sama sebagai komunitas, saling bergandengan tangan. Untuk mencapai perkara yang besar, there is a great power in persistence. Ada kekuatan yang besar di dalam kegigihan. Dan Paulus memulai surat ini, 2 Tesalonika, ini pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Dia berkata, walaupun penindasan, tekanan, COVID mungkin, Omikron, masalah ekonomi yang
datang silih berganti menghantam kehidupan kalian. Istilahnya kalau hari ini Paulus berkata, jangan pernah menyerah. Ada 4 hal saudara yang kita akan pelajari hari ini. Saya percaya setan punya godaan, tekanan yang mau disampaikan kepada anak-anak Tuhan yang paling mengerikan. Bukan soal mengenai kebohongan, ketidakjujuran, bukan soal narkoba, itu bukan masalah yang paling utama. Tapi panah daripada iblis, saya udah pernah sampaikan berkali-kali, adalah membuat saudara putus asa. Membuat saudara menyerah kepada Tuhan. Inilah senjata ampuh daripada iblis. So you will give up on Jesus. Kenapa waktu saudara menyerah kepada Tuhan? That's it. Engkau tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. Karena itu jangan pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan pernah menyerah. Katakan jangan pernah menyerah. Alright. Ingat saudara di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa pada saat waktu itu. Pertama mereka jatuh di dalam dosa. Karena Hawa berkata, kamu gak apa-apa kok makan buah ini. Ini buah dari pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. You can trust God. Kamu percaya sama Tuhan. Ini iblis yang lakukan kepada kita semua. Hari ini saya mau tanya sama saudara, atau satu waktu, are you in the place of giving up for God? Apakah saudara saat ini ada dalam situasi saudara rasanya mau menyerah, atau satu waktu you are in the stage you want to give up in Jesus? Saudara mau menyerah dengan apa? Dengan impian saudara. 2 tahun Pastor Ed capek dengan masalah COVID ini gak selesai-selesai. Dengan komitmen saudara. With your Christian life. Saudara udah deh gak perlu ke gereja lagi. I want to give up. Seperti saya katakan dari awal, ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita yang menolak untuk menyerah kepada Tuhan. Karena hari ini kita akan belajar. Catat baik-baik di handphone saudara, di hati saudara, di pikiran saudara. Ada 4 hal hari ini yang sangat penting untuk saudara tidak boleh menyerah. Dan bukan hanya tidak boleh, menolak untuk menyerah. Yang mau belajar katakan amin. Are you ready? Oke. Yang pertama catat baik-baik. Yang pertama Tesalonika. Ini surat bukan saya yang mengarang saudara. Rasul Paulus sampaikan ke jemaat Tesalonika. Mengingatkan, ingat kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya setiap mereka benar-benar bisa mengambil bagian pada saat waktu Yesus datang. Sama pesan Tuhan kepada kita semua. Kita gak pernah tahu besok Tuhan bisa datang, bisa. Sore ini bisa. Tapi Tuhan bilang yang pertama. Melalui surat dari Rasul Paulus. Tetap berkumpul bersama di gereja lokal. Di gereja lokal saudara adalah di tempat ini, Jakarta Church. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan to the church of the Thessalonians. Atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Itu adalah gereja lokal pada saat waktu itu. Ini surat yang pertama. Saudara kalau saudara baca baik-baik ya, nanti kita akan bahaskan 4 hal. Banyak orang dia skip yang pertamanya itu untuk jemaat Tesalonika. Kelihatannya biasa saja. Maunya langsung yang berkatnya nanti di poin 2, 3 atau 4. Tapi saya mau saudara sebentar stop dulu. Stop for a moment. Dan baca baik-baik dikatakan kepada jemaat orang Tesalonika atau to the church of Thessalonians. Stop here. Saudara tahu di Alkitab, di Perjanjian Baru bicara gereja itu ada 100 kali lebih. Di dalam Matius 16 ayat 18, di sini dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mengatakan, apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Aku akan mendirikan gerejaku. Sekarang saudara mau saya tanya, gereja Tuhan di mana? Ini dikatakan di sini.
Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Jadi alamatnya adalah Jesus himself. Jadi kalau saya sebagai senior pastor, tapi saudara tahu Tuhan adalah gembala yang agung buat gereja Jakarta Church. Yang percaya katakan amin. Oh, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan itu ada di mana-mana. Yes, benar. But there is a special sense of His presence. Ada hadirat Tuhan yang khusus pada saat waktu kita kumpul bersama-sama. Ini perbedaannya, saudara. Bagi saudara yang belum paham di perjanjian lama, kalau mau cari hadirat Tuhan, itu semua berkumpul di bait Allah, the temple of God. Karena hanya disinilah hadirat Tuhan hadir, saudara. Dia nggak seperti saat ini ada dimanapun, saudara ke toilet juga ada Tuhan. Wherever you go, wherever you are, there is Jesus. Kalau di dalam perjanjian lama ini tempat kehadiran Tuhan. The temple of God. Tapi Tuhan hari ini nggak hanya cuma ada di sini. Berarti kalau Tuhan ada di sini, saudara keluar dari tempat ini, God is no longer with you, right? Tuhan tidak lagi ada di baitnya. Tapi saat ini saudara terkasih, bait Allah ada di dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Dia nggak perlu gerejanya, tapi dia perlu saudara sebagai bait Allah. Kalau dulu dibutuhkan baitnya, gerejanya untuk hadirnya Tuhan. Kalau saat ini dia butuh saudara untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Bukankah keren itu? Coba kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, amazing. Firman Tuhan berkata, yuk baca 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu ganti tubuh saya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam hidup saya. Benar saudara. Secara individu, tapi juga di dalam kebersamaan. Yesus ada di dalam gerejanya. Bahkan Tuhan berjanji untuk memanifestasikan dirinya dengan cara yang spesial. Pada saat kita kumpul bersama-sama di rumah Tuhan seperti ini. Tadi sebelum firman Tuhan saya sempat doa, saya sampaikan ayat ini. Yuk baca dalam Matius 18 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau tanya sama saudara. Saudara datang ke gereja kenapa? Why did you come to the church? Oh Pastor Ed, karena memang hari Minggu saya harus datang ke gereja. Yang kedua, mungkin karena ada orang yang suruh saya datang ke gereja. Yang ketiga, mungkin saya mau mendengarkan firman Tuhan atau saya mau enjoy the worship dengan tim Urban Cross. Tapi saya berdoa, I hope you come to this church. Bukan karena mau ketemu saya, mau ketemu Pastor Lee, mau ketemu Urban Cross. Tapi saudara mau to have a personal encounter with Jesus. Mau mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Yesus. Karena saudara percaya 2, 3 orang berkumpul. Maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sangat bersyukur, bangga banget sama Tuhan. Kemarin hari Kamis, registration jam 8.10 udah full. Berarti saya melihat antusiasme saudara. Sehingga jarak kursi harus diperkecil. That's because you are very excited. Untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tapi sayangnya, banyak orang menyembah rekreasi pada hari Minggu. Recreational become their worship. They tend to choose to worship recreational instead to worship Jesus. Padahal Tuhan udah kasih extra grace the whole week.
Tapi saya bersyukur saya nggak bicara itu buat jemaat JC and family. Because you are so excited. Karena saudara adalah jemaat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara tahu ada kekuatan yang luar biasa pada saat waktu kita gigih. Karena daripada itu Tuhan berkata kepada kita, keep on gathering, yuk terus berkumpul. Keep on worshiping Jesus, gak peduli. Mau yang satu angkat tangan, yang satu gak lompat, gak apa-apa terserah. Saudara gak angkat tangan juga gak masalah. Yang penting hati saudara menyembah dengan sungguh-sungguh. Tapi if you feel like to raise your hand, is free. Kita bukan tempat ini robot yang semua harus sama. No, you just can do whatever you wanna do. Freely, but yang paling penting, your heart is worshiping Jesus. Saling menguatkan satu dengan lainnya, saling mendoakan, encouraging. Mungkin saudara gak kenal orang di depan saudara, tapi saudara kayak ada dapat impresi dalam hati saudara, dia punya masalah. Saudara gak perlu tanya sama dia, sis atau bro, kamu lagi punya masalah? Enggak. If you feel something, you can pray for the people in front of you. Pada saat saudara menyembah, saudara katakan, Tuhan saya mau berdoa untuk orang yang ada di depan saya. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, biar Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kehidupannya. We can encourage one another. Doesn't have to be Pastor Ed always. You can always do it. Terus percaya kayak lagu tadi. Ku percaya janjimu. Ya dan amin. Keep on believing. And jangan pernah menyerah. Poin yang pertama adalah kalau if you love Jesus, you will love gathering with His people in a regular basis. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara pasti rindu untuk selalu berkumpul setiap hari Minggu. Menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, saudara, pertama adalah tetap berkumpul bersama di gereja lokal, Jakarta Church. Yang kedua, tetap bertumbuh di dalam iman. Kalau tadi kepada jemaat Tesalonika, itu kepada gereja lokal. Yang kedua kita baca ya bersama-sama. Ayat ketiga sama-sama, 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena apa saudara? Imanmu makin bertambah. Your faith is growing more and more. Jadi jangan hanya berdatang ke gereja lokal, terus iman saudara nggak bertambah. No. Ada 3 hal yang penting sebagai orang percaya. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, saudara? Kita bersyukur karena iman kita bersyukur karena kasih, kita bersyukur karena ketekunan. Bukan hanya kita kumpul saja setiap hari Minggu, tapi lihat baik-baik di sini. The word used for faith here is often translated as faithfulness. Jadi bukan hanya iman, tapi ini bicara mengenai kesetiaan. Jadi sebenarnya semakin saudara bertumbuh di dalam gereja lokal, saudara harus meningkatkan kehidupan keimanan saudara. Ketidakdewasaan secara rohani adalah masalah gereja. Ini di zaman dulu loh, di zaman Tesalonika. Maka itu surat ini kan disampaikan Paulus karena banyak jemaat yang masih kekanak-kanakan. Tetapi itu juga masih berlaku untuk saat ini juga. Sudah tahu? Setiap kita rata-rata. Kalau saya enggak rata-rata. Setiap kita rata-rata sehari makan 3 kali breakfast, lunch, dinner. Kalau saya makan 5 kali. At least. Breakfast, lunch, sebelum lunch sama dinner ada makan lagi. Dinner, terus biasanya pagi saya makan lagi jam 2, jam 3 atau jam 4. Big meals. Tapi bukan sesuatu yang untuk dicontoh. Tapi this is my life. Tapi kita makan sehari 3 kali. Dengarkan baik-baik buat tubuh. Buat roh saudara, kita makan yang ecek-ecek. Datang semau-maunya aja terserah. Makanya saya bilang plus 15 door close. Dan I really encourage saudara datang before the service. Itu makanan buat roh saudara, bukan buat tubuh saudara. Tubuh saudara gak butuh untuk memuji, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan, gak butuh. Bahkan lagi dengerin khotbah, saudara pengen cepat-cepat keluar, pengen makan, pengen minum. It's your body. Tapi kita sama Tuhan gak sungguh-sungguh. Memuji juga gak sungguh-sungguh, dengerin firman Tuhan juga gak sungguh-sungguh. Memberi
mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan juga nggak sungguh-sungguh, nggak tulus, nggak jujur, mendukung pekerjaan Tuhan juga nggak sungguh-sungguh, itu kan pada bagian dalam worship. Cuman seminggu sekali dikasih kesempatan, kita anggap ya udah terserah. Padahal roh itu jauh lebih penting daripada tubuh. Ini yang menjadi peringatan buat jemaat Tesalonika. Gak bertumbuh, saudara. Saya bersyukur bahwa kita bertumbuh terus di dalam iman. Tadi saya sempat tanya Mas Ugi. Karena di dalam formulir doa, by the way kalau saudara yang sudah tulis doa, itu saya doakan semuanya setiap saudara. Itu ada setiap saudara, setiap hari saya doakan. Makanya saya tahu pergumulan saudara. Saya tahu kalau Brother Rocky rumahnya udah beres yang kemarin ya, udah terselesaikan, puji Tuhan. Udah lunas ya. Ya pokoknya udah dibereskan. Saya kan baru baca di sini. Sugi, keluarga papanya semuanya masih belum terima Yesus. Ya kita doakan terus. Kita lakukan bagian kita, Tuhan yang bekerja bagiannya. Dia bertumbuh dalam iman. Dia bisa aja gak peduli, ya gak apa-apalah. Semua kan baik-baik juga. Semua agama mengajarkan yang baik, saya setuju. Tapi kita sebagai orang percaya kita tahu. We need Jesus. Kita butuh Tuhan Yesus untuk kita bisa sampai ke surga. Yang percaya katakan amin. Oh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Waktu saudara punya baby baru lahir. Siapa di tempat ini yang punya anak baru umur 3 tahun? Ada? Yang sekarang? Oke. Oh Rusli juga. Nita juga anaknya di bawah 3 tahun. Udah lupa. Rusli masih di bawah 3 tahun. 2 tahun. Waktu lahir kan lucu saudara. Benar nggak? Waduh. Ini anak papi, yang maminya bilang ini anak mami. Jadi anak papi mami yang mana? Tapi kalau anak itu sebenarnya umurnya udah 12 tahun, tapi masih nggak bisa sesuai seperti anak 12 tahun, ini kan masalah, benar nggak saudara? Udah nggak lucu lagi, ini perlu dibawa ke dokter, something's wrong. Saya mau kasih pelajaran yang sangat unik, saudara. Bukan unik sebenarnya. Ini kalau sudah kritis, sudah kan bilang. Di Alkitab dikatakan kita harus seperti anak kecil. Nanti kita akan buktikan di ayatnya. Tapi Pastor Ed baru menjelaskan kita nggak boleh seperti anak kecil terus di dalam gereja bertumbuh tapi nggak bertumbuh. Kok aneh? Kita coba lihat di dalam Matius 18 ayat 3. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Dan seperti apa saudara? Anak kecil kamu tidak bisa masuk ke dalam. Pengertiannya bingung loh. Katanya disuruh kayak anak kecil. Tapi katanya nggak boleh seperti anak kecil. Yang benar seperti apa? Ini pengertiannya saudara. Anak kecil dan kekanak-kanakan itu beda saudara. Kita umur 40, umur 70 juga bisa kayak kekanak-kanakan. Walaupun kita bukan anak kecil lagi. Tapi yang dimaksud, we must have a simple childlike faith and trust in God. Seperti anak kecil tuh anak kecil yang kamu mau jadi apa besar? Saya mau jadi astronot. Waduh, saya mau jadi pilot. Wah, saya mau jadi ilmuwan. Pokoknya dia punya impian yang luar biasa. Berani saudara, anak kecil. Berani percaya. Tuhan bilang kita harus kayak anak kecil yang polos, yang berani percaya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi jangan udah besar tapi masih kayak kanak-kanakan. Ini pengertiannya. We should mature beyond childish attitude. Yang gampang marah, gampang egois. Sama juga seperti otot saudara. Iman itu seperti otot. Di sini ada dumbbellsnya di mana? Oke ya. Iman ini seperti otot. Coba saya minta. Kosyung ada nggak Dang? Kosyung di mana ya? Oke, maju bentar. Oke. Saya kasih contoh saudara. Ini bisa saya set. Kok kenapa jadi ngelok di sini? Tenang, semua akan dapat kebagian tanda tangan. Tenang. Oke, tenang aja, gak apa-apa. Itu tanggung jawab kamu untuk pastikan bisa ya. Ini saya punya dumbbell itu
Harusnya bisa nih gara-gara pindah jadi nggak bisa. Ini bisa, ini sangat enteng banget. Right? Kamu bisa tangkap nggak? Oke. Enteng nggak? Coba kau buat di dalam. Oke. Ke tangan yang sini jadi jemaat lihat. Ini pada saat waktu awal kita anak-anak, ya masalah kecil kita bisa tanganin. Oke? Karena ini cuman berapa kilo? 2 kilo. Saya tambah lagi ya, Song. Naikin ke sedikit bertambah. Ya. Coba. Oke. Coba lagi berapa? Mulai makin berat nggak? Lumayan berat ya, tapi masih bisa tertanganin ya. Itu iman seperti itu harus dilatih. Dikasih lagi masalah beban karena udah terlatih. Oke, saya tambahin sedikit lagi. Tambahin sedikit lagi. Ya. Bisa 5 kali? Oke. Oke, ini udah mulai berat. Saya tambahin lagi ya. Itu tadi 16 kilo sekedar saudara tahu. Ini lumayan berat. Jangan kanan kiri dong. Pengen tahu bisa nggak 3 kali? Sampai atas ya, 3 kali. Oke. Semakin berat, benar nggak? Resistennya berat, upayanya berat, benar nggak? Mau coba lagi sekali lagi ya? Oke, all. Tuh sampai semua. 2 kali sampai atas, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa aja. 1, 2, sekali lagi. Thank you. Beri tepuk tangan dengan Kosyong luar biasa. Ini full, saudara 24 kilo. Pastor aja nggak sanggup. Iman itu sama seperti otot. Harus dilatih. Supaya menjadi semakin, apa saudara? Semakin kuat. Semakin kita latih iman kita semakin bertumbuh. George Muller sama Hudson Taylor. Hudson Taylor itu punya pelayanan misi ke Cina. Luar biasa orangnya. Dia mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Sakit, penyakit, kemiskinan. Tapi dia gak pernah minta tolong sama siapapun juga. Selalu dia cuma datang di bawah kaki Tuhan. Itu Hudson Taylor. Dan di dalam jurnalnya ini ada sesuatu yang menarik. Saya catat di sini dikatakan begini. Orangnya gak pintar saudara. Kayak mungkin si Rita gak bisa baca kan. Dia juga sama. Dia bilang saya tidak bisa baca. Saya gak bisa berpikir. Bahkan saya gak bisa terlalu jago berkata-kata dalam doa. Tapi saya bisa percaya sama Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saya. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin ada waktunya saudara mau baca aja gak bisa. Bukannya saudara gak bisa baca. Mau berpikir aja masalah yang datang itu gak bisa. Bahkan mau berdoa aja udah gak bisa karena masalah itu begitu besar. But satu hal yang saudara bisa lakukan. You can still trust God. Saudara terus bisa percaya sama Tuhan. Itu satu yang saudara harus pegang. Karena itu ada bersama-sama selalu di gereja lokal. Kedua, bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, tetap saling apa saudara? Mengasihi. Katakan saling mengasihi. Ini pesan Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada jemaat Jakarta Church. Lihat di ayat ketiga, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kami saudara-saudara dan memang patutlah demikian. Karena apa saudara? Imanmu makin bertambah tadi poin kedua dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu.
Bukan hanya Paulus berkata, pertahankan loh supaya kamu jangan hanya datang sebagai jemaat lokal, tapi kamu juga harus bertumbuh di dalam iman. Bukan jadi anak-anak bayi rohani terus, tapi terus bertumbuh. Tetapi yang ketiga, kamu harus saling mengasihi satu dengan lainnya. Saudara, kalau saudara lihat, saya dulu dari latar belakang sekolah di Katolik dari TK. Jadi saya tahu pengajaran mengenai kasih. Bahkan kalau kita pemberkatan nikah itu dari 1 Korintus 13. Itu dasar dari kasih, iman, pengharapan kasih, tapi kasih di atas segala-galanya. Tapi di dalam Korintus itu cuma hanya ada 11 kali saudara bicara mengenai kasih. Tapi kita kalau bicara di kitab Yohanes saudara, itu ada 24 kali bicara mengenai kasih. Contoh aja di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bicara kasih. Jika kita mengasihi, jika seorang berkata aku mengasihi, ia membenci saudaranya. Maka ialah pendusta karena bagi orang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihat, tidak mungkin. Dan ini kata mengasihi aja ada 7 kali. Kalau kita mengenal Tuhan, God is Spirit, Tuhan adalah roh. Yang setuju katakan amin. Tuhan juga dikenal kalau apalagi Natal. God is light, Tuhan adalah terang. Tapi God is love. Perhatikan, Tuhan Alkitab nggak berkata love is God. Tidak saudara. Tapi God is love, Tuhan adalah kasih. Artinya cinta itu tidak mendefinisikan Tuhan. Tapi Tuhan yang mendefinisikan cinta. Karena dia sendiri adalah apa saudara? Kasih. Ini yang membedakan. Dan saudara tahu kasihnya Tuhan apa? Kasih Tuhan adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Manusia kasihnya bersyarat. Kamu baik, saya mengasihi kamu. Kamu gak baik, saya tinggal kamu. Kalau Tuhan, kamu baik atau gak baik, kamu penjahat atau orang baik, I still love you. Aku tetap mengasihi engkau. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Oh, lebih meriah lagi. Kalau enggak, Tuhan gak mungkin menyelamatkan saya, gak menyelamatkan saudara. Gak mungkin menyelamatkan keluarganya Sugi yang belum terima Yesus. Biarinin aja saudara. Ngapain Tuhan datang dari surga, datang ke dunia. Karena daripada itu saudara, gereja ini adalah home of love. Ada tempat rumah kasih, katakan rumah kasih. Rumah kasih seperti apa? Love without labels. Mengasihi tanpa lihat status saudara. Saya gak peduli saudara mau pakai baju seperti apa, gak sesuai dengan selera saya. Stylenya saudara beda sekali dengan style saya tetap mengasihi saudara. Mau saudara pakai celana gaya tahun 60-70 yang cut bray, mau yang satu celananya kecil di bawah, yang satu pakai kaos kaki, satu gak pakai kaos kaki, yang satu sepatu hitam kaos kakinya putih, yang satu sepatu hitam kaos kakinya hitam, mau yang satu rambutnya dikeriting, satunya mau rambutnya terserah saudara, mau pakai bulu mata panjang sampai 3 lapis, yang satu nggak pakai, simple make up, yang satu make upnya waduh menyala banget, it is okay. Itu love without labels. Saya nggak peduli saudara mau muka saudara ditarik, mau diapain segala gitu. Selama saudara tanggung jawab sendiri dengan resikonya, I still love you. Artinya bukan home of love. Love without labels. Dare to love unconditionally. Maka saya bersyukur kemarin. Saya sama Vanessa ada nggak di sini? Datang nggak ya? Ping. Oh ada kamu di sini. Kita coba memikirkan konsep supaya lukisan ini bisa mencerminkan, yaitu kasih tanpa status ini dan itu. Sehingga gambar 4 ini adalah gambar orang-orang yang berbeda. Yang punya latar belakang berbeda tetapi in unity di dalam satu kebersamaan. Dan muncullah gambar ini yang menurut saya is amazing. Stylenya berbeda-beda, rambutnya berbeda, rasnya berbeda. Ada yang kulit hitam, ada yang sipit, ada yang belok, ada laki, perempuan. Gak masalah saudara. Tapi dalam kebersamaan. Ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita semua. Di dalam kitab Yohanes tadi dikatakan,
bahwa menulis bahwa tidak dapat mengatakan bahwa Anda mengasihi Tuhan jika Anda tidak mengasihi saudara-saudara sendiri. Ada satu kisah nyata. Seorang hamba Tuhan di Amerika pada saat setelah Paskah. Saya tahu pada Paskah pasti biasanya kita sibuk ya. Setelah ibadah selesai 4 kali ibadah, pastornya itu mau istirahat. Kipas anginnya tolong diarahkan ke sini dulu. Kena ganggu suara. Ya. Dia mau istirahat. Terus tiba-tiba ada seorang pengemis homeless itu datang. Dia lagi mikir tim intinya mana. Harusnya menghalangi dong. Tahu dia capek. Habis khotbah 4 kali. Udah gitu bau banget. Udah kelihatan banget ini homeless orang jalanan. Ini kisah nyata. Dia berharap di dalam hatinya, ini diusir lah. Kalau enggak jangan dekat-dekat dengan dia. Tapi kebetulan timnya juga lagi sibuk. Akhirnya dia keluarkan dompetnya dan dia ambil uang. Dan kemudian dia mau kasih uang tersebut kepada homeless tersebut. Terus kemudian homeless itu berkata demikian. Pastor, saya gak butuh uang kamu. But what I need is Jesus. Karena saya dengar khotbah kamu minggu lalu. Kalau saya mati without Jesus, I will go straight to hell. Saya akan sampai ke neraka. I don't need Jesus. I don't need your money, but I need Jesus. Terus tiba-tiba Tuhan bicara dalam hatinya. Namanya David. Namanya David. Kamu udah merasa bahwa orang ini bau. I know. You sense the smell of this guy. Tapi saya gak ngelihat orang ini bau. Dan tiba-tiba dia kayak sedih. Dan dia bilang, sorry Jesus. Dan langsung yang tadinya bau, itu langsung gak jadi bau lagi. Karena because of the love. Kalau dasarnya gak kasih, pasti akan menjadi masalah. Dan saudara tahu, akhirnya saat itu juga dia terima Yesus. Dan tiap minggu dia beribadah. Setahun kemudian, dia dipercayakan untuk kerja di gereja. Untuk bagian maintenance. Sambil belajar Alkitab. Setahun kemudian, dia udah mulai bisa menjadi pengkhotbah. Mulai khotbah di persetuan-persetuan yang kecil. Dan saat ini, orang yang homeless, yang gak punya Jesus, saat ini jadi wakil gembala dari Pastor David, gereja yang ada di Texas. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan kasih ingat sama David. Orang itu gak selalu butuh pemberian kita. But they need the most adalah kita punya kasih yang tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Kamu boleh penjahat, kamu menjadi pelacur, kamu menjadi penipu, kamu menjadi siapapun. But you have to show your love, true love. Love without labels. Gak mudah saudara. Kita cuma mengasihi komunitas kita. Kalau sama komunitas kita, wah heboh banget. Tapi kalau bukan sesuai dengan kita punya preference, no, go away. No, you cannot do that. Kalau enggak Jesus gimana? Kepada orang-orang yang terasingkan. But you have to have love. That's what we call love. Dan saya bersyukur setiap minggu banyak orang-orang yang baru. Yeski sama Randy bawa temennya gak Willy? Datang Willy. Yeski juga sama Randy juga baru datang. Terus tiba-tiba di sosial media juga mau datang. Berliana ya. You're here right? Cuman tahu dari sosial media. So happy that you're here. Dan banyak lagi. Hadi, it's your first time you're here. Being reunited again. Kita sempat sama-sama dulu. Berapa tahun yang lalu kita Pak ya nanti. Buat 20 tahun yang lalu kali ya. Wow. But you are here again. Banyak sudah yang baru-baru. Kenapa? Karena we show our love. Extended grace.
Pertama adalah tetap berkumpul di gereja lokal. Kedua, bertumbuh dalam iman. Ketiga, kita harus bisa saling mengasihi. Keempat, yang paling penting dari semuanya adalah tetap bertahan dalam ujian. Setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk baca ayat keempat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa? Ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kita udah bahas. Iman itu untuk menggapai hadirat Tuhan. Iman kita untuk percaya. Love adalah meresponi kasih karunia anugerah Tuhan dan kita bagikan sesama. Tapi ini bicara hope. Ada percayakan masa depan kita. Percayakan hari ini di tengah-tengah tantangan. Kita mau tekun, saudara. Tabah, katakan tabah. Ketabahan adalah stamina rohani saudara. Kalau nggak tabah, saudara akan menyerah dengan mudah. Saudara tahu stamina? Stamina adalah kekuatan untuk terus saudara melangkah maju di dalam kehidupan. Whatever circumstances you are facing in life, apapun masalah situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan. Karena saya ingin katakan kepada saudara di dalam kehidupan, kita nggak akan pernah tahu. Kita bisa tiba-tiba mengalami yang namanya sakit hati, kekecewaan, terjadi krisis. Ada satu orang baru kasih kabar sama saya, lagi ketipu habis-habisan saudara, 20M. Ini yang dalam kondisi kemarin nih, masalah-masalah, ya saya nggak bilang deh, kayak masalah yang uang cepat, dapat cepat hilang. Yang saya tahu-tahu aja juga banyak yang mengalami masalah. Ada yang kecil-kecilan 16 juta, 9 juta. Orangnya terus kabur, gak jelas, gak bertanggung jawab. Ada yang kehilangan 100 juta, 50 juta. Tapi saya bilang, remember always, easy money, high profit, high risk. High profit, high risk. Berarti Anda sebenarnya sudah tahu. Uang cepat, resiko besar. Jadi jangan kaget kalau ini terjadi. Tapi if you really want to work hard, work hard. Dan saya tetap mendoakan buat mereka semua. Dan ini yang terjadi buat jemaat Tesalonika. Karena pada itu saudara anggaplah katanya sebagai suatu kebahagiaan pada saat waktu kita jatuh di dalam permasalahan, pergumulan. Count in all joy. Saudara, ini satu hal yang menarik kalau saya perhatikan baik-baik. Yakobus itu pakai istilah akuntansi. Ini kalau dibilang setiap kita mengerti mengenai baca cash flow statement, laporan akuntansi, laba rugi. Kalau di sebelah di sini kalau saudara lihat ini aset saudara, ini liability saudara, ini apa yang saudara miliki, ini hutang piutang saudara, masalah sakit penyakit, masalah uang, masalah ini saudara list semuanya. Total mungkin 100M atau mungkin 10 juta. Nilainya ada yang 50 juta, belum lagi sakit penyakit. Tapi yang luar biasa di sini dikatakan, tulis semua sakit penyakit, masalah kekecewaan dan semuanya saudara tulis, pain, adversity, tantangan. Tapi dikatakan begini, count it as a joy. Hitunglah sebagai sukacita. Dan joy will override semuanya. Semua masalah itu waktu kita bersukacita di dalam ketekunan. Tuhan bisa merubah liabilities menjadi aset. Tuhan bisa merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Kegagalan menjadi kesuksesan. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ini ya, contoh yang sederhana. Sis Lasmi misalnya. Coba maju sini. Berdiri sini, sis. Enggak susah. Ini Sis Lasmi contoh. Maju sini sis. Ternyata Sis Lasmi itu punya hutang. Ada surat hutang nih. 50.000. Ya, surat hutang. Harus bayar. Ini bayangin nih. Ini liabilities kita nih. Dia punya hutang. Saudara punya hutang. Punya masalah. Sakit penyakit, uang. Sampai 10 juta. Kan harus bayar ke saya.
Tapi yang luar biasa waktu kita bersuka cita di tengah-tengah penderitaan dan tantangan. Yang harusnya berhutang. Sis Lasmi harus bayar saya. Saya bilang, gak usah bayar. Saya bebaskan hutangnya. Bahkan saya kasih Sis Lasmi 50.000. Silakan. Ini yang terjadi. Hutang saudara. Yang harusnya hutang. Liabilities. Tuhan override. Dan Tuhan gantikan dengan aset. Sakit penyakit Tuhan gantikan kesembuhan. Duka cita Tuhan gantikan sukacita. Kegagalan Tuhan gantikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu if we rejoice and perseverance in our trial, Tuhan yang akan merubah semua itu. Karena itu jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Katakan sekali lagi jangan menyerah. Yusuf juga sama. Dipukul, dijual jadi budak, dimasukin penjara, tapi dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia berkata, orang boleh mereka-rekakan kejahatan kepada dia, tapi Tuhan rubah kejahatan menjadi sebuah kemenangan. Bodoh amat saudara, orang mau bilang apa sama saudara, A sampai Z, who cares? Yang paling penting, saudara percaya, Tuhan mengasihi saudara lebih dari segala-galanya. Oh, kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Oh, paling dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Ingat, di awal setan mau saudara menyerah. Karen De Leon ada seorang yang sangat luar biasa sekali. Melayani Tuhan di mana-mana, tapi dia kena kanker sampai stadium keempat. Tapi di tengah-tengah rasa sakitnya, dia tulis surat seperti ini. Dia katakan, kami tidak akan pernah membiarkan kanker ini mencuri sukacita kami dalam Tuhan. Jadi apakah kita punya banyak atau tidak sama sekali kanker? Kesehatan atau penyakit, bebas kanker atau tidak? Kami terus bersukacita karena hubungan kami dengan Yesus Kristus. Dan kemudian dia bilang ini, Jesus take me home. Tuhan bawa saya pulang. Bawa saya pulang. Kalau itu sudah selesai tugas saya. Dan setelah dia menulis surat ini, Tuhan jemput dia. Dia mengembuskan nafas yang terakhir. Tanpa mengeluh sama sekali. Dia bertahan. Dia luar biasa. Sama dengan keledai, kedelai. Keledai itu keledai ya? Hah? Keledai ya, bukan kedelai ya. Keledai kacang ya. Sudah pernah cerita tahu keledai? Pernah dengar cerita keledai? Orang ini punya keledai. Sayang banget keledainya karena dia menghasilkan monetize dari keledai ini. Tiba-tiba kedelai lagi. Keledai itu masuk ke lubang sumur yang dalam. Dalam banget. Aduh, pemiliknya bingung gimana. Gak bisa ketolong. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya pulang kampung. Ke tetangganya, udah kita kubur aja dengan berat hati saya. Kita harus kubur keledai itu. Daripada dia mati lama, lebih baik sekaligus mati. Ya udah rame-rame datang saudara. Positnya mana ya? Dan kemudian keledainya itu mereka pakai cangkul, ambil tanah, dilemparin tanah ke keledai tersebut. Keledai itu waktu kena tanah itu dia sedih banget. Kok saya dibunuh ya? Tapi dia akhirnya menyadari, ya udah, saya tahu saya melakukan kesalahan, saya masuk ke sini. Saya memang harus mengakhiri hidup seperti ini. Berarti dia udah menyerahkan. Tapi tiba-tiba keledai ini punya pikiran, saya tidak boleh menyerah. Di atas nggak tahu saudara. Jadi setiap kali dilempari tanah, kena punggungnya keledai, dia kibaskan tanahnya. Dan kemudian tanahnya jatuh, kemudian dia injak. Setiap kali dikasih tanah, dia kibaskan lagi. Kemudian dia injak lagi, makin lama makin naik. Yang di atas udah rame terus kirim, lemparin tanahnya ke dalam sumur. Dia pikir keledai ini udah mati. Tiba-tiba mereka kaget, keledai ini ternyata karena dikebaskan masalah tanah,
Akhirnya itu bisa menjadi tempat pijakan karena dia kebaskan lagi. Tiba-tiba keledai itu muncul, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Kita mungkin dikebaskan dengan masalah sakit penyakit. Masalah keuangan. Mungkin masalah keluarga. Masalah sekolah. Masalah pekerjaan. Pilihan ada di tangan saudara. Biarkan masalah itu membuat saudara tenggelam dan terkapar dalam hidup. Atau saudara waktu ditempelkan masalah, saudara kebaskan dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus saya gak akan menyerah. I never give up. I refuse to give up. Masih ada gak? Ada. Dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Maka ada perkara yang hebat Tuhan dan siapkan buat kita semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.